Shalom, selamat berjumpa di dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kehidupan kami sangat merindukan akan firman-Mu pada pagi hari ini. Tolonglah kami, Roh Kudus. Kami dimampukan untuk memahaminya dengan baik. Dan kami ditolong untuk bisa melakukannya di dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus pasal 6 ayat 53 sampai ayat 56 firman Tuhan. Setibanya di seberang Yesus dan murid-muridnya mendarat di Genesaret dan berlabuh di situ. Ketika mereka keluar dari perahu, orang segera mengenal Yesus. Maka berlari-larilah mereka ke seluruh daerah itu dan mulai mengusung orang-orang sakit di atas tilamnya kepada Yesus. Di mana saja kabarnya ia berada, kemanapun ia pergi, ke desa-desa, ke kota-kota, atau ke kampung-kampung, orang meletakkan orang-orang sakit di pasar dan memohon kepadanya supaya mereka diperkenankan hanya menjamah jumbai jubahnya saja, dan semua orang yang menjamahnya menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, renungan edisi 22 Juni 2020. Semua karena belas kasihan Tuhan. Saudara-saudara, idealnya setiap perjumpaan dengan Tuhan Yesus akan membawa perubahan dalam hidup manusia pada saat pelayanan Yesus, baik secara lahir maupun secara batin. Dulu, orang-orang Yahudi dan orang-orang Farisi kerap berjumpa dengan Yesus, tetapi tidak terjadi perubahan apa-apa dalam kehidupan mereka karena mereka tidak percaya akan Tuhan Yesus. Sedangkan Bapak Ibu sekalian, orang biasa yang sederhana dan tulus ingin menjumpai Yesus dengan iman kepercayaan kepadanya, sehingga seperti dikatakan dalam Injil, mereka mengalami perubahan dan mengalami pemulihan. Saudara-saudara, melalui pembacaan Markus 6 ayat 53 sampai 56, kita dapat menemukan kesan bahwa Yesus sudah mulai dikenal oleh banyak orang, dan kemudian ia terus berjumpa dengan orang banyak, ayat 54, sehingga semakin banyak orang yang berbondong-bondong ingin berjumpa dengan Yesus. Beberapa perikop sebelumnya berbicara tentang Yesus yang memberi makan 5.000 orang. Ia juga mampu berjalan di atas air. Dengan kemampuan-kemampuan itu, orang-orang sangat percaya atas apa yang dilakukannya. Akhirnya, orang-orang semakin banyak berbondong-bondong membawa saudara-saudaranya yang sakit kepadanya untuk disembuhkan. Ayat 56. Kemanapun ia pergi, hal itu terjadi, termasuk ketika berada di pasar-pasar yang penuh dengan orang sakit. Dan ia tidak menyembuhkan orang sakit di rumah-rumah ibadat. Manakala ia tidak sempat menyapa mereka yang sakit, mereka memohon kepadanya agar diperkenankan menjamah jumbai jubahnya. Ayat 56. Tuhan Yesus bisa merubah keadaan mereka menjadi sembuh. Satu karya yang tidak bisa dilakukan oleh manusia biasa pada saat itu. Dan semuanya didasari dan dilakukan atas belas kasihnya kepada manusia. Saudara-saudara, Skim Health mengatakan bahwa penyembuhan yang dilakukan oleh Yesus sebagaimana ditulis dalam Injil Markus pasal 6 ayat 53 sampai 56 itu merupakan iktisar dan penyifatan umum pekerjaan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ia bekerja dengan semangat belas kasihnya. Sikapnya tidak pernah berubah meski ia sudah dikenal oleh begitu banyak orang. Dan saudara-saudara, dampak dari belas kasihan Tuhan adalah bertumbuhnya keyakinan mereka kepada Yesus.
penyembuhan yang dilakukan Tuhan Yesus tidak hanya penyembuhan fisik, tetapi juga penyembuhan psikis, dan itu berjalan bersamaan untuk tujuan kehidupan yang lebih baik tentunya. Saudara-saudara, hingga saat ini Tuhan Yesus terus bekerja menyatakan belas kasih-Nya kepada manusia. Belas kasih Tuhan Yesus mampu menyembuhkan penderitaan fisik kita, mampu menyembuhkan luka-luka batin kita. Karena itu, datanglah kepadanya dengan iman yang sungguh. Kita akan mengalami perubahan dalam hidup ini. Kehidupan kita akan dipulihkannya. Iman kepadanya akan mendatangkan rasa aman dan pemulihan. Saudara-saudara, sungguh Tuhan Yesus berkarya dengan cintanya yang sangat besar kepada manusia. Yesaya 53 ayat 4. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipikul dan ditindas Allah. Sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, kesengsaraan kita lah yang dipikulnya. Dan semuanya itu, saudara, dilakukannya kepada manusia karena dia sangat mengasihi manusia. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman kehidupan yang kami alami pada saat ini. Kami menyadari kehidupan kami, menyadari diri kami, bahwa kami adalah manusia yang terbatas, manusia yang bisa sakit, manusia-manusia yang bisa terluka. Namun kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Engkau adalah penyelamat kehidupan kami, yang bisa menyembuhkan penyakit kami, bahkan juga bisa menyembuhkan luka-luka batin dalam kehidupan kami. Oh Tuhan, Engkau melakukannya semua demi cinta-Mu dan didasari atas belas kasih-Mu kepada kami sekalian. Ya Tuhan, terima kasih untuk belas kasih-Mu yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami semakin yakin dan percaya bahwa Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Bapa, lanjutkanlah kebaikan-Mu Tuhan, pemeliharaan-Mu kepada kami sekalian dalam menjalani juang hidup kami selanjutnya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang berdoa kepada Bapa di sorga. Amin.